hancur Indonesia. Takut sebagai pemicu perang dunia ketiga, kita bisa membantu mereka ada di sana. Saling menghargai. Halo, perkenalkan aku Tias. Nama saya Vicky. Perkenalkan, nama saya Heri Bertus Pramudito. Halo, nama aku Tia, umur aku 22 tahun. Usia aku saat ini 24 tahun. Saat ini saya berusia 45 tahun. Aku lulus sekolah di SMK Dipo Nogorot. Saya lulusan SMK Budi Luhur. Saya adalah lulusan Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada. Aku lulusan S1 Gizi dan saat ini bekerja sebagai nutrisionis di Klinik Maintain Prime Wellness. Aku tukang masak. Masak. Tukang masak. Saya sekarang bekerja sebagai driver. Saya bekerja di Oracle, sebuah perusahaan yang menyediakan jasa teknologi informasi, khususnya database, dan baru-baru ini juga layanan berbasis cloud. Hal yang membuat sedih dan takut ya pasti ada, kayak salah satunya takut sebagai pemicu perang dunia ketiga, dan sedihnya tuh karena takut berdampak juga ke perekonomian dan juga karena korban-korban di sana seperti anak-anak dan yang lainnya juga sih. Ya kalau buat saya sih ya takut juga enggak, sedih ya iya sih, karena lagi ada konflik Amerika sama Iran itu kan. Jujur yang pertama sedih, mengapa? Karena masih tidak percaya di era globalisasi sekarang ini masih ada saja negara yang menggunakan kekuatan militer untuk dalam tanda kutip memaksakan kehendaknya terhadap negara lain. Ya kurang lebih kalau dianalogikan adalah pertengkaran yang ada di RT gitu ya, di mana satu keluarga memaksakan kehendaknya kepada tetangga sebelah gitu. Saya kira ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Di zaman kita sangat concern terhadap hak asasi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua tentu khawatir gitu ya, dan takut. Mengapa? Karena kita ketahui negara di Timur Tengah itu terkenal dengan negara-negara penghasil minyak bumi yang adalah sumber energi utama hampir di seluruh negara yang ada di dunia. Karena memang energi terbarukan itu masih bisa dikatakan menjadi wacana baru, tetapi bagaimanapun juga untuk mendukung seluruh infrastruktur, baik itu manufaktur, perbankan, kemudian juga kesehatan, kita sadari kita masih bergantung pada energi dari minyak bumi yang berbasis alam seperti itu. Mungkin takut di sana ya anak-anak pada takut, anak-anak pada celaka, terus warga negaranya juga khawatir, ketakutan. Kita juga khawatir sama kondisi yang ada di sana. Oke, kalau ditanya pernah atau nggak kepikiran soal dampaknya itu pasti selalu kepikiran ya, apalagi itu bakal berdampak banget ke semua negara termasuk Indonesia. Dan kalau soal peran Indonesia dalam menjadi penengah sih, kalau melihat dari update-nya yang saat ini, sebenarnya Indonesia belum bisa deh untuk jadi penengah dalam perang tersebut. Kalau menurut saya sih ya enggak juga sih. Tentu efek dominonya, dan itu benar-benar terjadi. Tidak hanya kesulitan BBM yang kita bisa baca di beberapa negara, tetapi Indonesia sekarang ini juga beberapa industri manufaktur itu kesulitan untuk mendapatkan bahan baku plastik. Seperti kita ketahui, plastik ini masih sangat kita pakai gitu ya dalam segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan kita. Mungkin kita punya peran besar untuk mendamaikan juga, tapi di sisi lain kan kita beda negara, mungkin bantuannya mungkin beda lagi. Mungkin maksudnya dengan bantuan hal-hal kecil, contohnya kita bisa mengirim makanan dan lain-lain, membantu yang ada di sana.
ya cuma berharap semoga cepat damai lah. Untuk istilah tersebut sih aku belum dengar ya, tapi kalau mendengar Indonesia ditunjuk sebagai wasit damai antara dari berbagai negara untuk perang tersebut, menurutku sih masih sulit ya untuk diberi tanggung jawab tersebut, karena mengingat permasalahan di negara kita tersendiri seperti di antara rakyat dan pemerintahan aja masih belum menemukan titik terangnya ya untuk masalah-masalah kita sendiri. Oh, senang karena bagian dari keluarga kita bisa membantu yang ada di sana. Ini kita kembalikan tentu saja kepada pemerintah gitu ya. Bagaimana posisi Indonesia sekarang ini di dalam kancah politik dunia. Kalau kita sambungkan dengan satu hal lagi, yaitu Board of Peace, saya jujur agak khawatir dengan bergabungnya Indonesia di BOP itu tidak membuat kita menjadi, dalam tanda kutip gitu ya, menjadi wasit atau menjadi juru damai. Ya, mungkin bisa karena Indonesia bukan bagian dari negara yang kecil. Kita bisa membantu mereka ada di sana. Saya lebih khawatir bahwa kita akan terjebak untuk memihak satu sisi. Padahal seperti kita ketahui, dulu itu politik luar negeri kita kan bebas aktif gitu ya, non-blok. Kita tidak memihak sayap kiri maupun sayap kanan. Tetapi dengan bergabungnya Indonesia di BOP, yang juga kita ketahui, saya baca sekilas di Wikipedia dan sumber berita yang lain, bahkan ada negara di ASEAN yang menolak gitu ya, menolak untuk bergabung. Tetapi dengan bergabungnya kita, kekhawatiran bahwa kita dianggap nanti berpihak di satu sisi, dalam hal ini Amerika, karena kita ketahui penggagasnya, kemudian sebagian besar dewan yang ada di pimpinan itu juga berasal dari Amerika. Kekhawatiran kita dianggap berpihak ke Amerika bisa jadi itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan negara-negara yang lain. Percaya atau enggaknya sih masih 50-50 ya, melihat dari berita yang beredar sepertinya PBB itu sudah melakukan usaha atau upaya semaksimal mungkin, tapi masih belum bisa berdampak besar untuk mendamaikan perang di antara negara tersebut. Ya bisa jadi. Pasti bangga ya kalau melihat prestasi-prestasi yang udah dicapai sama negara kita. Namun tanggung jawab sebagai pendamai itu berat loh. Masih banyak PR dari negara kita sendiri yang belum tuntas terselesaikan. Contohnya seperti dari masalah keadilan hukum, korupsi, lapangan pekerjaan, dan juga kesehatan, dan lain-lain juga. Kalau menurut Pak Vicky sih ya lebih bagusnya kita beresin keadaan dalam negeri kita dulu. Beberapa waktu yang lalu ketika Iran itu mengizinkan kapal tanker dari beberapa negara untuk melalui Selat Hormuz, termasuk negara tetangga kita Malaysia, kita tidak diizinkan gitu ya. Bisa jadi ini karena disangkut pautkan dengan BOP itu, di mana pihak Iran menganggap kita itu dalam tanda kutip kawannya Amerika, sehingga ya hak istimewa itu tentu tidak akan diberikan. Jelas bangga. Perang tidak bisa ditoleransi. Kemudian peran serta Indonesia sebagai bagian dari warga dunia tentu diharapkan lebih gitu ya. Apakah itu menggunakan jalur BOP? Kalau memang itu sudah menjadi satu pilihan dari pemerintah, maka kita harus benar-benar serius. Kita harus bersuara, tidak hanya ikut-ikutan. Aku sendiri sih berpendapat mengajak dunia untuk memilih diplomasi daripada senjata, kerjasama daripada permusuhan, dan lebih mementingkan rasa kemanusiaan juga di atas kepentingan apapun. Saling aja gitu ya. Semoga cepat perdamaian dunia itu konflik yang sekarang terjadi itu bisa reda, bisa damai lah gitu. Gimana ya rasanya?
rasanya. Rasanya kayak lucu aja gitu loh. Untungnya tidak. Jadi saya selalu melakukan satu hal yang dinamakan konfirmasi. Saya pernah mendapatkan link di mana berisi seorang menteri yang sedang menyampaikan semacam pengumuman gitu ya. Tapi kemudian ketika dikonfirmasi di beberapa media yang lain, itu adalah hasil dari Gen AI, kemampuan AI untuk memproduksi sebuah produk, bisa video, bisa audio, dan lain sebagainya. Kesel sih, tentu aja kesel. Jujur pernah dan merasa kecewa ya, takutnya tuh jadi penyalahgunaan informasi, misal sebagai media penipuan penggalangan donasi untuk korban perang di Gaza, dan juga sebagai media provokasi yang mengakibatkan perang semakin memanas. Oh jelas pernah. Pernah ngerasain sih. Iya, kita mengalaminya dalam pemilihan gubernur 2017 misalnya, atau pemilihan presiden 2024, di mana masyarakat menjadi terpolarisasi paling tidak sejumlah bakal calon gitu ya. Bagaimana masing-masing tentunya ingin menang dan menggunakan segala macam cara untuk meraih kemenangan itu, termasuk menggunakan prinsip-prinsip yang tidak baik, yaitu radikalisme tadi. Tentu ya pasti takut ya, apalagi kalau misalnya ada orang awam yang benar-benar gak bisa memfilter mana informasi benar dan hoax, itu pasti bakal memecah belah kepercayaan antara rakyat. Kalau ajaran komunis itu kan lebih kepada keseragaman, sementara bapak-bapak bangsa kita membangun atau mendirikan bangsa kita dengan unsur konsep yang jauh berbeda, yaitu keberagaman, di mana keberagaman itu sendiri menjadi sebuah nilai atau modal dasar untuk menjalin sebuah bangsa yang lebih besar. Khawatir sih, karena Indonesia sendiri pun masih banyak budaya yang bisa kita lestarikan di era modern saat ini. Dan menurut aku, upaya yang bisa kita lakukan saat ini jangan terlalu diikutkan tren-tren budaya luar. Justru kita harus lebih mengenalkan budaya Indonesia ke dunia luar. Contohnya seperti tarian tradisional, makanan Nusantara, dan lainnya. Ya sedikit khawatir sih. Kan budaya kita kan ya harus di mana ya? Aduh, Dilestarikan gitu ya. Dilestarikan, iya, dibudayakan itu. Lebih kesel juga sih, soalnya kan kita sebagai orang Indonesia harusnya ngerti dong ya peraturan warga Indonesia, tapi lebih ke ngerti dari luar enggak sih? Sekarang anak-anak sekarang lebih kayak gitu enggak sih? Ketika keberagaman itu dimanfaatkan untuk yang sebaliknya, maka tingkat kerusakannya pun akan bisa jadi lebih parah gitu ya. Tergantung dari bagaimana kita mensikapi itu sendiri. Kalau soal hoax, kembali lagi pada diri kita yang harus bisa memfilter mana berita fakta atau berita fake ya. Dan juga bantuan dari sesama masyarakat untuk bisa saling mengedukasi, untuk melihat detail perbedaan antara hoax dan fakta. Jadi dengan upaya tersebut diharapkan agar Indonesia tetap menjadi negara kesatuan yang utuh dan tidak mudah terpecah belah karena berita-berita hoax. Sedih dan takut sih. Hancur Indonesia. Toleransi umat beragama itu tuh harus tetap terjalin itu. Saling menghargai. Karena perbedaan itu bisa kita lihat menjadi sebuah keindahan kalau masing-masing komponen yang berbeda itu bisa menghargai satu dengan yang lain. Tetapi ketika satu merasa lebih daripada yang lain, maka di situ ketidakharmonisan akan muncul. Dan ketika ketidakharmonisan itu muncul, maka keberadaan teknologi yang dimanfaatkan dengan tidak bertanggung jawab akan bisa mengancam nilai-nilai kebinekaan itu sendiri. Hal apapun yang menyerang negara kita dari luar, kita jangan sampai goyah dan tetap harus menerapkan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Toleransi.
Indonesia pernah diuji beberapa kali, sebut saja peristiwa 1998 atau juga secara lebih spesifik ke pemilihan gubernur Jakarta 2017 atau yang terakhir pemilihan presiden 2024, di mana kita bisa melihat bagaimana masyarakat terpolarisasi, bagaimana kekuasaan itu dipergunakan untuk memenuhi ambisi beberapa kelompok. Nah, yang perlu diperhatikan untuk masa yang sekarang ini bukan berarti kemudian persatuan kita itu sedang bagus atau sedang di titik terendah, tetapi kita patut waspada. Salah satu yang menurut saya bisa menjadi faktor pembeda adalah ekonomi, karena bagaimanapun juga kebutuhan dasar orang akan makan, kemudian pakaian dan papan itu yang akan mempengaruhi bagaimana orang bersikap. Ketika orang semakin ditekan, kehidupan ekonomi yang sulit, bisa jadi kejadian-kejadian yang dahulu itu terulang bahkan lebih hebat. Maka ini yang harus menjadi perhatian, bagaimana para pejabat baik itu presiden maupun menteri bisa bijaksana dalam menentukan prioritas, mana yang perlu disubsidi, mana yang tidak perlu disubsidi, bukan hanya untuk memenuhi ambisi atau janji-janji politik, hanya untuk mengamankan posisinya. Itu yang penting untuk dipahami bersama. Menurutku, ketidakadilan dalam hukum Indonesia sendiri itu sudah mencerminkan salah satu titik terendah di negara kita ya. Kita bisa bangkit kembali kalau pemerintahan kita lebih mau mendengarkan suara rakyat daripada terprovokasi ego-ego para penjabat yang mementingkan dirinya sendiri. Ya masih bisa berharap sih, semoga keterpurukan ini udah bisa terlaksanakan gitu loh. Ya semoga kedepannya itu anak-anak muda ini bisa bisa bekerja sama, bisa mengayomi satu sama lain. Tetap produktif, manfaatkan teknologi dengan bijak, dan juga perbanyak literasi. Ketika menemukan sebuah atau mendapatkan sebuah berita, jangan langsung percaya sebelum dikonfirmasi. Ada pepatah yang mengatakan melihat dengan telinga dan mendengar dengan mata. Itu secara singkat adalah uji atau konfirmasi berita sebelum kalian menyatakan bahwa berita itu benar-benar valid dan itu sebuah kebenaran. Intinya saling toleransi sih. Pesannya yaitu jangan cuek untuk update soal perang yang terjadi di Gaza ya. Kita harus pantau dan memilah fakta yang benar agar bisa kita share ulang untuk mendapatkan attention ke masyarakat luas. Kemanusiaan itu penting. Kalau hanya menunggu pergerakan dari pemerintah saja, nggak akan bisa berdampak cepat untuk perdamaian antar perang tersebut. Dan tentu diiringi pray for Palestine and Gaza, always ya.